Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua cara untuk menjadi kaya, yaitu melalui saham dan melalui properti. Mungkin kita tahu atau mungkin kita tidak tahu bahwa kebanyakan orang kaya dia memiliki saham maupun properti. Dan lewat saham dan lewat properti ini, mereka terus melipat gandakan kekayaannya. Nah, baiklah kita akan melihat lebih detail lagi apa itu investasi sebelumnya, lalu kita akan melihat jenis investasi tersebut dan kita akan melihat perbedaannya dan kita akan masuk ke saham dan properti itu sendiri dan kita akan akhiri dengan bagaimana tips dan trik atau strateginya buat kita untuk kita bisa investasi di saham dan properti dan menjadi kaya. Oke, kita mengetahui banyak jenis-jenis investasi yang ada di sekitar kita. Yang umum tentu saja yang pertama, yang paling gampang yaitu tabungan. Biasa dari kecil mungkin kita dibiasakan untuk menabung, baik itu nabung di celengan ya, atau justru juga menabung di bank. Kalau kita nabung di bank, bank akan memberikan bunga. Bunga bank saat ini mungkin tidak terlalu besar, mungkin cuma 2%, sekitar 2% per tahun. Dan itu pun kadang masih kita harus membayar biaya administrasi, dipotong biaya administrasi. Tentu ada alternatif lain yang kita bisa lakukan selain menabung di bank. Tentu kita bisa mendepositokan uang kita. Dengan mendepositokan, kita bisa mendapatkan keuntungan atau bunga yang lebih besar. Kadang 4, 5, bahkan 6%. Dan setelah nanti mungkin ada juga potongan ya, biaya atau taxnya untuk deposito. Netnya mungkin kita bisa dapatkan 3, 4, 5% dari deposito kita. Nah, baik tabungan maupun deposito, uang pokok kita yang kita tabung atau kita depositikan tidak bertumbuh, jumlahnya tetap, hanya kita mendapatkan bunganya. Jadi kalau kita punya uang 10 juta misalnya, lalu kita tabung, diberikan bunga misalkan 2% selama setahun, artinya 10 juta ini selama 2% artinya bunganya sekitar 10 juta kali 2% itu sekitar 200.000 setahun. Kita mendapatkan 200.000 lalu dipotong biaya admin dan seterusnya. Kalau kita depositikan mungkin kita dapat 4%, kita mungkin dapat lebih 400.000 setahun. Tetapi pokok 10 juta tadi tidak bertumbuh, tetap saja. Nah, itu salah satu alternatif atau investasi yang ada. Yang lain tentu kita mengenal, kita belikan saja emas. Nah, emas ini kita belikan emas, tentu kalau kita beli emas, harga emasnya pun seiring waktu juga naik. Tapi jika tidak juga memberikan semacam bunga. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tabungan tadi kita mendapatkan bunganya, tapi kalau emas ini kita dapatkan bunganya, hanya nilainya bertambah seiring waktu. Nah, itu perbedaan dari emas dan tabungan. Nah, apakah ada yang dua-duanya memberikan seperti itu? Nilainya bisa bertambah seiring waktu dan memberikan bunga? Ada, yaitu yang pertama kita bisa mengenal yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini sebetulnya di dalamnya merupakan kumpulan jenis-jenis investasi. Ada kumpulan dari saham di sana, ada juga mungkin kumpulan dari surat hutang, seperti bond di sana dan jenis yang lain-lainnya. Nah, kita bisa membeli ini reksadana yang dikelola biasanya oleh seorang asset manager, tapi tentu kita yang harus memberikan fee juga untuk pembelian reksadana ini ya. Dan si asset manager ini nanti yang akan memilihkan apakah saham-saham atau bond yang akan menjadi produknya di reksadana ini. Kalau kita sudah bisa mengerti bagaimana belajar saham, belajar tentang perusahaan itu sendiri,
kita bisa melakukan pembelian langsung dengan membeli saham, ya, membeli saham. Contoh misalnya ya, kita sudah bisa belajar mengerti mana perusahaan yang bagus yang kita bisa investasi, kita bisa melakukan langsung beli aja saham tersebut. Tentu kita harus membuka rekening investasi ya. Contohnya kita buka satu rekening investasi, lalu kita taruh uang di sana, lalu bisa kita membeli saham yang kita ingin beli. Contoh saja misalkan BRI, Bank BRI misalnya, yang sekarang harganya sekitar 3 ribuan. Jadi dengan kita membeli BRI, kita membeli langsung saham tersebut dan kita mendapatkan keuntungan dua. Harga sampai bisa naik seiring waktu dan kita bisa juga mendapatkan dividen dari sahamnya BRI itu sendiri. Lalu selain saham, apa ada lagi? Ada, yaitu properti yang memberikan dua-duanya. Tentu tidak semua, tapi properti yang kita membeli suatu properti yang bagus, dia akan mengalami kenaikan harga seiring waktu, harganya propertinya naik. Dan kalau properti ini kita sewakan misalnya, dia juga akan memberikan satu keuntungan yang namanya rental income. Jadi ada dua keuntungan di sana. Sementara tadi kalau kita nabung atau deposito atau beli emas, hanya mendapatkan satu keuntungan saja, baik itu interestnya, bunganya, atau cuman kenaikan harganya. Tetapi kalau saham dan properti maupun reksadana, ini kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah sampaikan, kebanyakan orang-orang kaya itu memiliki saham dan properti. Mereka menginvestasikan di sini dan melipat gandakan kekayaannya. Mungkin tidak dalam bentuk benar-benar parsial saham atau saham sebagian, tapi perusahaannya itu sendiri. Contoh saja, orang yang terkaya di Indonesia, salah satu orang yang terkaya di Indonesia, bukan orang terkaya, itu yang memiliki perusahaan seperti misalnya Bank BCA. Bank BCA itu kepemilikan terbesarnya dimiliki oleh orang yang terkaya, salah satu orang yang terkaya di Indonesia. Artinya dia mempunyai bisnis itu, atau karena dia memiliki sebagian besar sahamnya, berarti dia memiliki saham di sana. Kita pun juga bisa, ya, tentu dengan jumlah yang tidak perlu cukup besar. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu apa sih persamaan antara saham dan properti lebih jauh selain dari dua keuntungan yang tadi disebutkan. Ya, yang pertama tadi kita udah bahas bahwa saham dan properti kedua-duanya memberikan dua keuntungan ya, double advantage ya, yang pertama adalah kenaikan harga itu sendiri, dan yang kedua adalah dividen. Nah, kalau di properti, dividen itu semacam uang sewanya yang kita bisa terima, baik itu bulanan maupun tahunan ya. Dan ini agak-agak mirip, misalkan memang variasinya ada. Misalkan kalau di properti itu uang sewanya itu atau rental yield istilahnya itu bisa mungkin 2-3%, 4-5%, 6%, bahkan yang bagus ya bisa ada 7-8%. Saham pun demikian, dia bisa memberikan dividen kadang 2-3-4% atau bahkan sampai 10%. Tentu dua-duanya harus merupakan suatu saham atau properti yang bagus. Itu kriterianya. Nah, saham yang bagus tentu saham-saham yang punya fundamental yang bagus. Fundamental yang bagus itu apa? Di antaranya adalah satu perusahaan yang pertumbuhan penjualannya bagus, pertumbuhan dari profitnya juga bagus, bisnis modelnya juga bagus, manajemennya juga bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu beberapa contoh. Sementara kalau properti yang bagus, yang bagaimana? Properti yang lokasinya bagus, lokasinya berkembang, lokasinya bertumbuh dengan pesat, lalu juga kualitas propertinya itu sendiri bagus, didevelop oleh developer yang bagus, dan punya potensi untuk disewakan juga bagus. Itu merupakan salah satu kriteria dari properti. Yang ketiga, persamaannya adalah secara umum selain kedua punya keuntungan yang sama, dua tadi, secara umum jangka panjang saham yang bagus akan mengalami suatu kenaikan. Contoh saja di video sebelumnya kita berikan Bank BCA dalam waktu 10 tahun memberikan kenaikan sebesar 420%.
Bahkan ada satu saham misalkan saham Tower ya, TOWR itu yang memberikan kenaikan lebih dari 1000% dalam waktu 10 tahun, artinya berkali lipat dalam waktu 10 tahun. Demikian juga properti dalam jangka panjang secara umum naik ya. Tentu ada sedikit perbedaan atau perbedaan juga antara saham dan properti. Nah, perbedaan apa saja yang perlu kita ketahui? Langsung saja kita lihat. Yang pertama, untuk membeli saham kita tidak perlu mempunyai modal yang besar ya. Bahkan ratusan ribu atau 1 juta kita sudah bisa membeli saham. Contoh, saham BRI saat ini harga di sekitar 3.000 ya. Untuk membeli satu lot saham, karena membeli saham tidak bisa satu lembar saja di Indonesia, minimal perlu 100 lembar atau satu lot. Untuk membeli satu lot saham BRI kita butuh uang sekitar 300.000. Artinya 300.000 kita sudah boleh membeli saham dan membeli saham yang bagus. Sementara kalau properti tentu kita butuh modal yang lebih besar, puluhan, ratusan, bahkan miliaran ya. Mau kita membeli cash, mau kita membeli pakai KPR, tetap modal awalnya relatif jauh lebih besar ya. Katakanlah kita membeli satu rumah kos-kosan atau kontrakan ya, dengan harga yang mungkin kecil saja, kita mulai dengan 500 juta misalnya. Kalau kita pun harus pakai KPR dan kita harus keluar modal DP, down payment misalkan 20%, kita harus sediain uang 100 juta untuk membeli tersebut. Jadi modalnya memang relatif besar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saham ini lebih cair, artinya dia bisa untuk kita jual dalam waktu singkat, dan dalam waktu singkat tersebut kita bisa mendapatkan kembali uangnya. Katakanlah saya membeli BRI hari ini, lalu setelah 2-3 hari ternyata dengan alasan tertentu saya pengen menjual, kita langsung boleh jual, dan itu biasanya tidak susah untuk menjualnya, karena biasa selalu ada pembelinya setiap hari itu, setiap detik bahkan menit itu ada yang melakukan jual beli, tentu di hari kerja ya, hari perdagangannya itu, dan sehingga kita mendapatkan kembali uang kita. Sementara kalau properti tentu tidak secepat itu untuk mencari pembelinya, lalu prosesnya sendiri, jual beli dan seterusnya, karena nilainya juga besar, sehingga tidak terlalu cair atau tidak terlalu liquid untuk properti ini. Untuk jangka investasinya, saham tadi bisa pendek, menengah ataupun panjang. Sementara properti tidak bisa jangka pendek. Saya membeli sekarang besok mau jual, ya bisa, tapi mungkin ini tidak mungkin menjual secara tidak full ya, artinya ya. Kalau menjual full harus melalui legal segala macam, tentu tidak bisa dalam waktu pendek. Biasanya lebih ke menengah dan jangka panjang. Untuk saham, pilihannya di Indonesia tidak terlalu banyak. Hanya saat ini 670 perusahaan yang kita bisa beli sahamnya, dan 670 tentu tidak semuanya bagus. Kita punya kriteria, kita harus memilih kriteria saham-saham yang bagus. Tadi contoh kriteria yang kita berikan di depan. Nah, setelah kita memilih itu, kita bisa membeli saham-saham dengan kriteria yang bagus tadi. Sementara kalau properti banyak sekali pilihannya. Tentu di sekitar kita pun kita bisa melihat, di luar kota kita bisa melihat, di daerah kita juga bisa membeli dan seterusnya. Kita mau membeli properti yang di dekat kampus misalkan, karena kita mau sewakan untuk mahasiswa misalkan, ataukah di tempat pekerja untuk kita sewakan kepada pekerja, atau di tempat kantoran untuk kita sewakan untuk para pegawai di kantor dan seterusnya. Contoh saja, jadi banyak pilihannya, relatif lebih banyak. Kenaikan dan turunnya saham itu lebih fluktuatif dibandingkan dengan properti. Artinya saham dalam waktu-waktu tertentu bisa menaik dengan cukup besar dan turun juga besar. Contoh saja saat-saat ini, saat yang tidak ekonomi lagi sulit atau krisis seperti ini, saham bisa turun lumayan banyak, dan saham-saham bagus saat ini mengalami penurunan cukup banyak. Saatnya kita boleh membeli saham-saham bagus itu. Sementara kalau properti biasanya tidak begitu besar fluktuasinya, memang masih kadang juga turun ya, tidak selalu naik harganya.
terutama juga masa-masa seperti ini, properti biasanya akan mengalami diskon, ya, atau penurunan harga. Bagi mereka yang punya modal yang besar dan seterusnya, tentu ini juga kesempatan untuk mendapatkan properti-properti yang bagus dengan harga diskon. Yang berikutnya perbedaannya, kalau saham itu ketika kita mempunyai asetnya nih, kita tidak bisa jaminkan untuk mendapatkan modal kembali. Kalau properti, ketika kita mempunyai properti dan itu sudah menjadi hak milik kita bisa jaminkan itu misalkan kepada bank untuk mendapatkan modal kembali. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang boleh kita tahu. Langsung saja, lalu bagaimana tips dan strateginya bagi kita, ya, baik yang modal kecil maupun modal besar. Yang pertama, kita ingat kembali atau kita tahu kembali bahwa kebanyakan orang kaya memiliki bisnis atau saham dan juga properti, ya. Jadi kalau kita mau juga kaya, dua hal ini yang perlu kita pikirkan dan perlu kita pertimbangkan untuk kita investasi, ya. Tentu kita harus belajar juga terus-terusan dan untuk kita bisa investasi untuk mencapai tujuan kita menjadi kaya. Nah, kalau kita tidak punya bisnis, tadi sudah katakan, kita bisa beli saja sahamnya. Contohnya, saya tidak punya bisnis, tapi saya tahu ada bisnis-bisnis yang bagus dan sahamnya dijual. Contoh saja misalkan Bank BCA. Siapa yang tidak tahu Bank BCA di Indonesia? Merupakan bank yang dengan market kapitalisasi paling besar, ya. Bank yang sangat bagus, ya. Pertumbuhannya tiap tahun bagus, keuntungannya juga bagus dan seterusnya. Kita bisa membeli misalkan Bank BCA. Mungkin kalau untuk membeli Bank BCA karena harga per lembarnya agak cukup tinggi, ya, kita butuh modal sedikit, misalkan mungkin sekitar 2,8 juta ya untuk membeli satu lot saham. Tapi untuk saham yang bank berikutnya misalkan BRI juga saham bagus, kita cuma butuh modal 300.000 untuk membeli satu lot saham BRI, ya. Nah, lalu kalau awalnya kita memang punya modal cuma tidak terlalu besar, cuma kecil, bagaimana kita bisa memulai? Tentu kita tidak bisa membeli properti, ya, sampai kita mempunyai modal cukup untuk mendapatkan properti yang kita inginkan, properti bagus yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita baru bisa mulai dengan membeli saham dulu. Setelah nanti bertumbuh saham ini harganya, dan kita mendapatkan juga keuntungan dividennya yang mungkin kita bisa investasikan lagi atau kita belikan sahamnya lagi, bertumbuh dan seterusnya, sampai saat tertentu kita mendapatkan nilai yang cukup untuk kita bisa alokasikan untuk membeli properti. Tentu properti yang produktif dan properti yang bagus yang juga menghasilkan. Nah, ini bagi kita yang awalnya punya modal kecil. Namun diingatkan kembali, perlu diperhatikan kembali, hati-hati kalau kita mulai hal ini, karena kalau kita tidak bisa memilih saham yang bagus, malah uang kita tidak bertumbuh, ya, atau hilang, sehingga kita tidak bisa membeli properti di kemudian hari. Berbeda kalau kita memang sudah punya modal yang cukup besar, ya, kita bisa langsung membeli properti dan saham secara bersamaan, atau kita bisa membeli properti dulu, properti yang bagus yang menghasilkan capital gain, potensi capital gain yang bagus maupun rental yang bagus, dan hasil dari sewa atau rentalnya itu baru kita masukkan investasi di perusahaan-perusahaan saham yang bagus, ya. Karena rentalnya awal itu belum tentu bisa membeli properti yang baru lagi. Mungkin kita perlu investasikan dulu di investasi saham misalnya, sehingga bertumbuh kembali saatnya nanti cukup untuk membeli properti yang baru, lalu kita gandakan lagi, demikian seterusnya. Nah, oleh karena itu kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu menjadi kaya dengan memakai dua instrumen ini. Baik kita modal awal kecil maupun modal awal besar, kita bisa langsung praktekkan di sana. Nah, itu saja hari ini, pembahasan hari ini, yaitu dua cara menjadi kaya lewat saham dan properti. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan hal ini? Apakah teman-teman tidak setuju? Silakan
tuliskan saja komennya di bawah. Dan kalau hal ini berguna, silakan teman-teman subscribe dan bagikan dan juga like dari video ini. Itu saja teman-teman untuk pembahasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.